semuanya, kembali lagi bersama saya Resta Ananda Putra dari SMK Negeri 4 Bogor. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang Cisco CCNA 200.301 Part 2, yaitu modul 1, yaitu Spanning Tree Protocol. Apa saja sih yang akan dibahas pada modul 1 Spanning Tree Protocol, yaitu yang pertama ada kenapa perlu STP, topologi STP3 switch, teori menentukan blocking port, praktik menentukan blocking port, penjelasan tentang cost, manipulasi bandwidth, manipulasi root bridge, pengertian perfilan spanning tree, manipulasi root bridge PVSTV, pengujian ping antar VLAN beda jalur, STP2 switch, manipulasi STP2 switch, STP port stage, spanning tree port phase. Sebelum kita ke spanning tree protocol, kita harus tahu dulu apa itu spanning tree protocol. Di sini ada switch 1 dan switch 2 yang terhubung pada interface FA01. Pada switch 1 terhubung ke PCA dengan IP 172.168.1.1. Di switch 2 terhubung ke PCB dengan IP 172.168.1.2. Jika kabel yang menghubungkan switch 1 dan switch 2 itu terputus, maka tidak ada penghubung antara PCA dengan PCB ini. Oleh karena itu, kita harus membuat jadi kabel yang baru, yaitu kita ini FA02. Sehingga PCA dan PCB dapat berkomunikasi kembali. Apabila kabel pada FA01 ini kembali menyala, maka akan terjadi yang namanya looping. Looping adalah sebuah paket yang muter-muter dalam sebuah jaringan. Misal, PCI ini akan mengirimkan ping pada PCB. Dari PCA akan ke switch, dari switch 1 akan mengirim ke FA01 dan membroadcastkannya juga ke FA02. Nah, dari switch 2 ini ke PCB, lalu switch 2 ini kembali ke switch 1. Nah, dari switch 1 ini kembali ke PCA dan kembali lagi ke ini. Maka itu akan terus berulang-ulang sampai switch ini ngehang atau down. Maka looping akan berhenti. Nah, untuk mengatasi looping pada hal tersebut, kita harus melakukan blocking port pada salah satu interface switch ini. Di sini saya akan memblok dari FA0 dari switch 1 ke FA02 apabila PCA ngeping ke PCB dari switch 1 dari PCA ke switch 1 dari switch 1 ke FA01 dan membroadcastkannya juga ke FA02 tapi ditolak karena FA02-nya diblok. Lalu dari switch 2 ke PCB, dari PCB ke switch 2 dan switch 2 switch 1 dan PCA. Maka itu fungsi dari blocking port tersebut. Nah, itu caranya agar tidak terjadi looping, yaitu pada salah satu interface harus ada yang diblok antara switch 1 dan switch 2 ini. Kali ini saya akan membuat topologi STP. Kali ini saya akan membuat topologi STP 3 switch. Di sini saya akan menambahkan 3 switch. 1, 2. Oke. Setelah itu kita ganti nama switchnya. Di sini kita jadikan switch 1. Di sini jadi switch 2. Lalu di sini jadi switch 3. Oke. Lalu kita hubungkan
dari switch 1 ke switch 2, dari switch 2 ke switch 3, dari switch 3 ke switch 1. Oke. Sebelumnya kita matikan terlebih dahulu tombol like-nya. Oke, kita ke preference lalu show link lights kita matikan. Oke, sudah mati. Di sini topologinya seharusnya berbentuk bola tapi terlihatnya segitiga ya. Di spanning tree protocol, agar paket tidak terjadi looping, maka harus dilakukan block pada salah satu port di switch-nya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teori menentukan blocking port. Di sini, switch yang ini saya beri nama switch 1, ini switch 2, dan yang ini switch 3. Oke, di sini dengan MAC address AA, di sini BB, di sini CC. Oke, sebelumnya di sini kita akan menggunakan bilangan heksadesimal itu dari 1 sampai F. Berarti di sini ada 2, 3, 4, dan seterusnya. A itu sebagai 11, B sebagai 12, C sebagai 13, dan D sebagai 14. Oke. Sebelum kita melakukan konfigurasi, kita pertama-tama terlebih dahulu kita untuk mencari yang namanya root bridge. Nah, root bridge itu kita anggap sebagai raja ya. Nah, untuk menentukan root bridge itu kita melihatnya itu dari bridge ID-nya. Oke. Nah, melihat bridge ID-nya itu kita lihatnya dari priority-nya. Priority-nya yaitu 3, 2, 7, 6, 8. Nah, karena prioritinya sama pada setiap switch, maka kita melihatnya lagi itu dari MAC address-nya. Nah, kita di sini tulis ulang lagi yaitu AA, BB, dan di sini CC. Oke. Untuk mencari root bridge itu kita melihatnya dari priority terkecil. Karena prioritinya sama pada setiap switch ini, maka kita lihat dari MAC address terkecilnya. Nah, di sini yang menang adalah si AA ini. Karena si AA ini MAC address-nya adalah 10 10 dan BB adalah 11 11 dan CC adalah 12 12. Jadi, Pak, karena si switch 1 ini menang, maka dia menjadi root bridge-nya. Jadi root bridge. Sedangkan switch 2 dan switch 3 menjadi non-root bridge. Oke. Port yang mengarah ke root bridge itu adalah dinamakan sebagai port DP atau designated port. Oke. DP
Port root bridge dinamakan sebagai designated port. Artinya portnya ini statusnya itu menyala atau up. Sedangkan port yang paling cepat terhubung ke root bridge disebut dengan root port, yaitu port FA01, dan ini disebutnya sebagai root port. Oke. Nah, berarti yang harus diblok itu adalah port-port yang ini. Tapi sebelumnya, untuk mencari port yang harus diblocking, kita membandingkan lagi yang lebih besarnya yang mana. Karena CC itu lebih besar dari BB, maka CC BB menang. Berarti si BB ini menjadi DP, designated port. Sedangkan si CC ini akan menjadi AP atau alternated port. Jadi seperti itulah teori menentukan port. Jadi seperti itulah teori menentukan blocking port. Selanjutnya saya akan mempraktikkan menentukan blocking port. Pertama-tama yang kita harus cari itu adalah root bridge-nya. Untuk menentukan root bridge, kita harus mencari bridge ID-nya. Untuk mencari bridge ID-nya, kita harus mencari priority yang terkecil. Karena priority-nya sama semuanya, yaitu 32768. Oleh karena itu, kita mencarinya dari MAC address yang terkecil. Oke. Untuk mencari MAC address-nya, di sini kita ke switch ini, lalu ke command line, lalu kita masukkan perintah show interface VLAN 1 brief. Show interface VLAN 1. Oke. Nah, di sini di sini adalah alamat MAC-nya dari si switch 1 ini, yaitu yang ini. Kita copy, lalu kita, nah itu alamatnya. Lalu kita ke switch 2, kita ke command line-nya, and lalu show interface VLAN 1. Nah, ini adalah alamat MAC-nya, addresses. Lalu kita copy, oke. Lalu kita ke switch 3, enable show interface VLAN 1. Oke, alamat addressnya adalah yang ini. Oke. Oke. Di sini kita akan mencari MAC address yang terkecilnya. Ini adalah nilainya itu 1 pada switch 1 itu. Pada switch 3 itu nilainya 2, sedangkan pada switch 2 ini nilainya adalah 15 karena adalah 00E0. Oke, maka
Yang menjadi root bridge-nya adalah switch 1. Oke, sedangkan yang lainnya menjadi non-root bridge. Port root bridge disebut juga sebagai designated port. Oleh karena itu, portnya root bridge dari switch 1 ke switch 2 adalah port FA01 dan FA02. Oke, designated port. Oke. Di sini juga designated port. Oke, di sini designated port, lalu designated port. Nah, port-port yang terhubung ke root bridge disebut juga root port. Berarti pada switch 2 adalah port FA01, sedangkan pada switch 3 adalah FA02. Di sini kita tulis root port sama halnya dengan di sini juga disebut root port. Oke. Karena selanjutnya kita akan menentukan port mana yang akan diblok, karena switch 3 itu lebih kecil daripada switch 2, maka switch 3 ini menang menjadi sebagai, karena nilai switch 3 ini lebih kecil daripada switch 2 MAC address-nya, maka switch 3 ini menang menjadi sebagai designated port. Sedangkan pada switch 2 pada interface FA02-nya itu sebagai alternate port, atau port yang dicanakan atau yang diblok. Selanjutnya kita aktifkan lagi show link like-nya untuk melihat apakah benar port yang dibloknya. Oke, benar, ternyata yang port FA02 ini sebagai port alternative port karena diblok. Oke, begitu tentang praktik menentukan blocking port. Setelah tadi saya sudah menjelaskan tentang blocking port, sekarang saya akan menjelaskan tentang cost. Yaitu seperti ini tulisannya, cost. Oke. Cost itu sama seperti dengan root port, yaitu jalur tercepat mana yang menuju ke root bridge. Cost itu dibagi berdasarkan bandwidth-nya, yaitu 10 MB itu sama dengan 100. 100 MB itu sama dengan 19. Sedangkan 1 GB itu sama dengan 1 GB itu sama dengan 4. Maka untuk kita melihat cost-nya itu, kita ke yang ini, switch 3, enable, lalu show spanning tree. Nah, pada switch pada switch 3 ini, pada root ini, root mode-nya ini adalah 19 cost-nya. Ternyata berarti FA02-nya itu adalah cost-nya adalah 19 untuk root port. Coba kita ubah. Di sini kita akan coba hilangkan jalurnya dari yang ini.
Oke, setelah itu kita fast time forward. Nah, setelah itu, alternate port ini berubah menjadi hijau karena setiap jalur itu di sini adalah 100 MB. MB. Coba coba kita cek ke sini. Oke. Show spanning tree-nya. Oke. Di sini show spanning tree-nya cost-nya berubah menjadi 38. Kenapa 38? Karena 100 MB, 100 MB ini adalah 19 ditambah 19, maka jadi 38. Nah, secara membalikannya lagi, coba kita hubungkan lagi yang ini dengan yang ini. Oke. Setelah dihubungkan, lalu kita fast time forward. Oke, di sini alternate port-nya itu kembali menjadi oranye ya. Lalu coba kita cek lagi. Show spanning tree-nya. Oke, di sini cost-nya pada ininya berubah lagi menjadi 19. Oke, seperti itu tentang cost. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang manipulasi bandwidth. Oke, karena setiap masing-masing jalur ini ada kecepatannya ada 100 MB, berarti cost-nya itu adalah 19. Coba kita manipulasi pada switch 3 di sini. Di sini kita masukkan perintah. Kita terlebih dahulu lihat dulu di sini adalah FA02-nya, adalah root-nya itu adalah cost-nya ada 19. Oke, kita rubah ke const, lalu interface FA0/2, lalu masukkan perintah speed. Nah, di sini kita lihat dulu speednya itu ada, coba kita ganti speed. Coba kita ganti speednya ke 10. Oke, kita X. Setelah itu kita lihat do show spanning tree. Oke, di sini costnya itu berubah menjadi 100 karena kecepatan 10 MB itu costnya adalah 100. Nah, di sini portnya yang oranye ini berubah menjadi oranye karena kecepatan pada root port yang di sini berubah menjadi 10 MB karena di sini lebih besar 100 MB. Coba kita fast time forwardnya. Nah, alternate port ini yang tadinya oranye jadi hijau karena jalur yang ini lebih besar MB-nya daripada karena jalur yang ini MB-nya lebih besar daripada yang ini. Coba karena kita rubah dari sini, ini di sini. Oke. Oke, di jalur yang ini kita coba hapus ininya. Pada jalur yang ini kita coba hapus. Oke, setelah itu kita fast time forward. Nah, root port yang di sini berubah menjadi hijau karena dengan kecepatan 10 MB. Coba kita konfigurasikan kembali seperti awal. Oke, di sini interface FA0/2 speed 100. Oke, X lalu do show spanning. Oke, ini salah tulisnya. Do show spanning tree. Nah, di sini spanning tree cost-nya berubah menjadi 19 lagi. Coba kita fast time forward. Oke, di sini kembali lagi seperti awal alternatif port-nya.
Oke, seperti itu tentang penjelasan manipulasi bandwidth. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang manipulasi root bridge. Sebelumnya, kita sudah melakukan manipulasi bandwidth. Nah, manipulasi bandwidth itu dilihat dari cost-nya. Sedangkan untuk manipulasi root bridge-nya itu dari bridge ID. Nah, bridge ID itu dilihatnya dari priority dan juga MAC address. Nah, untuk manipulasi root bridge ini, kita merubahnya. Nah, untuk memanipulasi root bridge ini, kita merubahnya itu dari priority-nya. Yaitu, semisalnya nih, switch yang dua ini adalah switch keluaran 2020. Sedangkan switch satu ini adalah switch keluaran 2010. Pasti switch satu ini priority MAC address-nya akan lebih kecil daripada switch yang dua ini. Oleh karena itu, kita akan rubah dan manipulasinya. Masuk ke tab CLI, masuk dalam mode global configuration, lalu setelah itu masukkan perintah spanning tree VLAN 1 priority. Kita beri tanda tanya dulu. Nah, untuk span ininya priority-nya itu dari 0 sampai 61440. Nah, yang diutamakan itu dari kelipatan 4096. Oleh karena itu, kita coba lihat, coba 1827. Ternyata harus dari kelipatan 4096 karena 32768 ini by default. Oleh karena itu, kita pilih yang 28672. Oleh karena itu, spanning tree VLAN 1 priority 28672. Oke. Nah, setelah itu kita fast time forward. Nah, dari yang tadinya di sini adalah alternated port, sekarang di sini jadi designated port. Dan ini juga designated port pada FA01 dan FA02. Sedangkan yang ini akan menjadi root port karena port jalur tercepat menuju ke root bridge. Switch 2 ini jadi root bridge ya. Nah, yang ini, port yang ini akan menjadi root port karena adalah port tercepat yang menuju ke root bridge. Sedangkan yang ini akan menjadi alternated port karena MAC address yang ini menang daripada MAC address switch 3 ini. Sehingga yang ini menjadi alternated port, yang ini menjadi designated port. Nah, untuk mengembalikannya, kita masuk lagi ke perintah ini. Lalu ketikkan no spanning tree pilihan 1 priority. Oke. Nah, setelah itu, nah, kembali menjadi seperti semula. Yang ini yang tadinya designated port, setelah tadi kita konfigurasi dari designated port kembali jadi alternative port kembali, yang ini menjadi root port kembali. Oke, itu tentang penjelasan manipulasi root bridge. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu perfilan spanning tree protokol atau yang bisa ditulis seperti berikut. Perfilan spanning tree atau yang bisa disebut juga sebagai PVSTP. PVSTP ini adalah informasi spanning tree dari setiap VLAN. Jadi, untuk melihat informasi setiap VLAN, kita jadikan semua switch ini jadikan mode terang terlebih dahulu. Karena itu, kita ke switch pertama dulu. Interface range FA0/1 sampai 2. Switch port mode terang. Oke. Setelah itu, kita buat VLAN-nya. VLAN 1, VLAN 2, lalu VLAN 3. Oke. Setelah itu, kita ke switch 2, kita jadikan mode terang. Nah, masuk konfigurasi terminal dulu, lalu interface range FA0/1 sampai 2, switch port mode terang. Nah, setelah itu kita buat VLAN-nya. VLAN 1, VLAN 2,
lalu VLAN 3. Dan setelah itu kita coba lihat informasi spanning tree-nya dengan perintah do show spanning tree. Oke, kita ya. Nah, nah, ini adalah informasi dari VLAN 1 dan ini adalah informasi dari VLAN 2. Nah, yang berikut ini adalah informasi dari VLAN ketiga. Lalu kita coba buat yang di sini juga, switch 3, consti, interface range, dan slash 1 sampai 2, switch port mode terang, lalu X, lalu VLAN 1, X, VLAN 2, X, lalu VLAN 3. Oke, lalu kita masukkan perintah do show. Oke, kita spasi. Ini adalah informasi dari VLAN yang pertama, dan ini adalah informasi dari VLAN yang kedua, dan yang paling bawah ini adalah informasi dari VLAN yang ketiga. Itu tentang per-VLAN spanning tree atau yang biasa disebut dengan PVSTP. Setelah tadi saya sudah menjelaskan tentang per-VLAN spanning tree atau PVSTP, kali ini saya akan menjelaskan manipulasi root bridge per-VLAN spanning tree. Di sini saya menambahkan PC-PC pada setiap switch. Nah, pada switch 1 saya menambahkan PC 0 sebagai VLAN 1 dan PC 1 sebagai VLAN 2. Pada switch 3 saya menambahkan PC 2 sebagai VLAN 1 dan PC 3 sebagai VLAN 2. Ketika PC 0 berkomunikasi dengan PC 2 yaitu sesama VLAN 1, maka dia akan melewati jaringan link yang utama ini. Dan begitu juga dengan PC 1 dan PC 3 ketika berkomunikasi, mereka akan melewati jaringan yang ini. Jika PC 0 dan PC 2 berkomunikasi dengan jaringan yang ini dan PC 3 berkomunikasi dengan PC 1 melewati jaringan yang ini memutar, maka kita akan menjadikan salah satu switch yang ini akan menjadi root bridge. Nah, kembali lagi ke teori awal bahwa root bridge adalah port. Kembali lagi ke teori awal bahwa port-port root bridge disebut dengan designated port, bahwa port FA01 dan FA02 pada switch 2 akan menjadi designated port. Sedangkan port-port dengan jalur tercepat menuju root bridge disebut dengan root port, yaitu port FA01 pada switch 1 dan port FA01 pada switch 3. Oleh karena itu, kita melakukan konfigurasi ke sini. Kita masukkan enable lalu consti. Setelah itu kita masukkan spanning tree VLAN 2 priority. Coba kita lihat lagi. Oke, di sini saya akan menggunakan yang 2480. Oleh karena itu, spanning tree VLAN 2 priority 2480. Oke, lalu X. Nah, lalu kita fast time forward. Nah, import switch 2 sekarang menjadi root bridge karena kita lihat di sini show spanning tree. Oke, kita fokus ke VLAN 2 bahwa this bridge is the root, bahwa VLAN 2 ini adalah sebagai root bridge di switch 2. Coba kita cek pada switch 1, enable, lalu show spanning tree. Oke, kita lihat ke VLAN 2-nya bahwa port FA01 itu sebagai root. Berarti port FA01 di switch 1 sebagai root port. Coba kita lihat di switch 3, enable, lalu show spanning show spanning tree. Oke, kita lihat pada VLAN 2-nya, fokus ke VLAN 2. Di sini port FA01 itu sebagai root port dan FA02 pada switch
3 itu sebagai alternative port atau port yang diblok. Begitu tentang manipulasi root bridge per VLAN spanning tree atau PVSTP. Kali ini saya akan melakukan pengujian ping antar VLAN beda jalur. Sebelum itu saya akan menghubungkan setiap PC-PC-nya ini ke switch-nya. Di sini PC 0 ke switch, PC 1 ke switch 1, lalu dari PC 2 ke switch 1, PC 3 ke switch 1. Oke. Setelah itu kita masukkan IP ke setiap PC-nya 10.10.10.1. Oke. 255, 255, 255, klik 0. Oke. Lalu di sini 20, 20, 20.1. Oke, 255, 255, klik 0. Setelah itu kita ke PC 2. Lalu kita ke PC 2, 10.10.10.2. 255, 255.0. Lalu ke PC 3, 20, 20, 20.2. 255, 255.0. Oke. Setelah itu pada setiap switchnya kita masukkan PC-PC interface ini ke setiap PC-nya di sini. PC 0 itu FA03. Nah, PC 0 dan PC 2 ini akan menjadi VLAN 1 dan PC 1 dan PC 3 ini akan menjadi VLAN 2. Karena VLAN 1 itu by default, berarti kita konfigurasikan untuk VLAN 2-nya. Itu FA04 enable conf lalu interface FA0/4, lalu switch port mode access, lalu switch lalu switchboard akses VLAN 2. Oke, lalu kita ke switch ini, enable config, lalu interface FA 0/4. Coba kita lihat terlebih dahulu. FA04 switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 2. Oke, lalu kita lihat do show VLAN brief. Oke, di sini VLAN 2-nya itu sudah masuk untuk interface FA04. Setelah tadi saya sudah melakukan konfigurasi IP pada setiap PC-nya, sekarang saya akan melakukan ping dari PC 1 ke PC 3. Oke, kita dari PC 1 ini ke PC 3. Paketnya itu masih berupa AirPack. Coba kita langsung. Nah, dari PC 1 mengirim ke switch 1. Nah, switch 1 itu membaginya ke switch 2 dan switch 3, tapi switch 3 ini salah karena bukan jalurnya VLAN 2. Lalu dari switch 2 ke switch 3. Nah, dari switch 3 langsung ke PC 3. Nah, dari PC 3 kembali ke switch 3, lalu switch 3 ke switch 2, dari switch 2 ke switch 1, dari switch 1 mengirim ke PC 1. Nah, dari PC 1 mengirim paket ICMP ke switch 1, switch 1 ke switch 2, dari switch 2 ke switch 3, dari switch 3 ke PC 3. Dan dari PC 3 mengirim ke switch 3, dari switch 3 mengirim ke switch 2, dari switch 2 mengirim ke switch 1, dari switch 1 mengirim ke PC 1 dan successful di sininya. Lalu kita coba untuk ngirim dari sini ke sini sesama VLAN 1. Oke, dari PC 0 ke switch 1, dari switch 1 langsung ke switch 3 dan PC 2, dan PC 2 ke switch 3, kembali ke switch 1, lalu ke PC 0, dan PC 0 mengirim paket ICMP. Oke, lalu ke PC 2, dan successful. Begitu tentang pengujian ping antar VLAN beda jalur. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang spanning tree 2 switch. Di sini saya akan menambahkan
dua dua switch. Di sini ada switch 2960 dan di sini saya akan menambahkan dua PC, satu, dua. Oke. Setelah itu kita hubungkan dari sini ke sini. Oke. FA01. Oke, lalu dari switch ke sini, dari sini sini. Oke. Nah, setelah itu kita jadikan dua switch ini mode terang, enable, config, interface range, FA0/1 sampai 2, switch port terang. Oke, sudah. Lalu kita ke switch yang ini, enable, config, lalu interface range, FA0/1 sampai 2. Lalu switch port mode terang. Oke, sudah. Setelah itu kita coba fast time forward. Nah, setelah itu di di sini ada topologi dua switch dengan dua PC. FA01 ini sebagai jalur utama, sedangkan FA02 ini sebagai jalur cadangan ketika FA01 ini terputus atau mati, sehingga PC6 dan PC7 ini masih bisa berkomunikasi satu sama lainnya jika FA01 mati. Di sini saya akan menerapkan tentang spanning tree. Nah, dalam menentukan spanning tree, kita harus menentukan yang mana jadi root bridge. Nah, dalam menentukan root bridge, kita juga harus menentukan bridge ID. Bridge ID itu dilihat dari priority yang terkecil. Nah, ketika priority-nya ini sama antar kedua switch-nya, maka kita lihatnya dari MAC address yang terkecil. Oleh karena itu, kita lihat di sini, kita X, lalu X terlebih dahulu, lalu show interface VLAN 1. Oke. Nah, address is 0010 ini sebagai alamat MAC dari switch 2 ini. Kita paste. Oke. Oke, lalu kita lihat pada switch yang ini. Show interface VLAN 1. Oke. Nah, alamat MAC address-nya dari switch yang ini adalah 004. Copy. Oke. Setelah itu, nah kita lihat dari alamat MAC address yang ini, maka switch 2 itu menang sebagai root bridge karena alamat MAC address-nya itu lebih kecil daripada switch 1 ini. Nah, oleh karena itu port-port di root bridge ini disebut juga sebagai designated port. Untuk mencari root port, kita lihat dari interface. Nah, kita lihat dari interface yang mengarah ke root bridge di sini mereka. Nah, untuk mencari root port dari interface dari switch 1 ke switch 2 ini, mereka itu dua-duanya itu langsung mengarah ke root bridge. Maka jalur tercepat ke root bridge-nya itu ada dua. Tapi kita lihat dulu di sini berlaku aturan bahwa jika jumlah cost-nya sama untuk menentukan root port, kita lihat dari interface yang terkecil. Maka untuk menjadi root port-nya itu adalah interface FA01 dan interface FA02 ini menjadi alternative port. Begitu tentang pembahasan saya tentang spanning tree dua switch. Beda halnya tadi dengan yang tiga switch di sini.
switch yang satu menjadi root bridge, sedangkan yang keduanya ini menjadi non root bridge pada VLAN pertama. Jadi seperti itu tentang spanning tree 2 switch. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manipulasi spanning tree pada topologi 2 switch. Sama halnya dengan manipulasi pada 3 switch. Di sini kita agar sebuah switch menjadi root bridge, kita harus port-portnya itu menjadi designated port, sedangkan port yang dengan jalur tercepat ke root bridge disebut dengan root port. Oleh karena itu kita manipulasi switch ini menjadi root bridge. Oleh karena itu kita manipulasi switch ini menjadi root bridge. Oleh karena itu kita masukkan perintah spanning tree VLAN 1, lalu kita beri tanda tanya. Nah, priority yang biasa kita gunakan sama halnya juga dengan root. Oleh karena itu di sini kita akan gunakan root, lalu kita beri tanda tanya. Nah, primary di sini itu sama halnya dengan root bridge, sedangkan secondary di sini sama halnya dengan non root bridge. Oleh karena itu kita masukkan primary, enter. Oleh karena itu langsung kita X, lalu kita lihat show spanning tree. Nah, prioritinya itu berubah dari yang defaultnya itu 32768 menjadi 16385 karena tadi kita memasukkan perintah spanning tree VLAN 1 root primary dan this bridge is the root. Nah, oleh karena itu kita fast time forward. Nah, di sini kita menjadi berbalik arah, yang tadinya designated di sini kita ganti ini di sini. Dan ini di sini. Nah, selanjutnya bagaimana caranya agar si interface FA01 ini menjadi alternated port mengganti si interface FA02 ini. Oleh karena itu kita masuk ke switch 2, lalu kita masukkan perintah X, lalu kita masukkan interface-nya, interface FA0/1, kita masukkan speed 10. Oke. Jadi seperti itulah manipulasi spanning tree pada topologi 2 switch ini. Kali ini saya akan menjelaskan tentang STP port state, atau yang bisa kita pahami juga sebagai kabel yang bisa kita lepas ini lalu masang lagi, yang membutuhkan beberapa tahapan dalam melakukannya. Dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama itu listening, yaitu bahwa apakah itu looping atau lancar atau tidak. Oke, biasanya membutuhkan waktu sekitar 15 detik. Yang kedua ada learning. Learning itu bahwa STP-nya itu mempelajari spanning tree atau alamat MAC-nya, juga membutuhkan waktu sekitar 15 detik sehingga bisa menghasilkan forwarding atau paketnya dapat dikirimkan. Di sini kita akan mempraktekannya. Pertama kita cabut dulu lalu pasang lagi dari sini ke panel 3. Lalu kita show spanning tree. Di sini masih listening, lalu kita enter. Di sini berubah menjadi learning. Sekarang berubah menjadi forwarding, yang tadinya dari listening ke learning dan sekarang menjadi forwarding. Oke. Begitu tentang STP port state-nya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang spanning tree port trace. Apa itu spanning tree port trace? Yaitu dia bakal men-skip
proses-proses dari si STP port state ini, yaitu listening, learning, dan forwarding. Yaitu di sini kita akan coba lepas. Jika di sini kan akan membutuhkan beberapa waktu untuk dapat hijau kembali, dengan port fetch dia akan lebih cepat dengan cara enable config, lalu interface FA03 yang terhubung ke PC, karena port fetch ini hanya berlaku pada PC saja ya, yaitu spanning tree port fetch. Oke. Nah, di sini sudah diberi tahu bahwa FA03-nya itu sudah aktif dan hanya berfungsi jika interface-nya itu tidak trunking. Oke. Coba kita bandingkan jika ini dicabut, kita sambungkan kembali, dia langsung hijau. Beda halnya dengan PC7 ini yang belum kita config. Ketika dihubungkan lagi, dia itu masih oranye dan membutuhkan beberapa waktu untuk hijau kembali, yaitu melewati proses listening, learning, dan forwarding. Caranya kita ke sini, enable config, masuk ke interface PC-nya, itu interface FA03, lalu spanning tree port fetch. Oke. Di sini FA03-nya sudah aktif, dia hanya berfungsi jika interface-nya itu bukan trunking. Oke, kita coba cabut, kita hubungkan kembali, dan berhasil. Begitu tentang spanning tree port fetch. Oke, cukup sampai situ saja tentang modul pertama, yaitu spanning tree protocol. Saya Restananda Putra dari SMK Negeri 4 Bogor, pamit izin undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya.